Kali ini saya akan melanjutkan tips untuk para pemula bisnis ya, cara untuk memulai bisnis. Nah, yang nomor 7 adalah apa, teman-teman? Nomor 7 adalah tunjukkan bahwa konsep bisnis kamu adalah yang terbaik. Jadi di dalam berbisnis itu kita harus menata bisnis itu dengan sebaik mungkin. Kita harus punya konsep, harus punya manajemen. Jadi gimana kita akan menawarkan peluang bisnis kita kepada investor apabila konsep bisnis kita aja belum tertata dengan baik. Nah, nanti kalau konsep dan manajemen tentang bisnis kita ini udah baik, bagus, tunjukkan bahwa bisnis kamu itu benar-benar berpeluang untuk mendapatkan keuntungan yang besar atau keuntungan yang menggiurkan kepada para investor. Nanti otomatis kalau bisnis kamu sudah bisa dipercaya oleh para investor, otomatis nanti para investor akan datang sendiri kepada kamu untuk menyerahkan uangnya untuk dikelola sebaik mungkin agar mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal lagi. Itu yang nomor 7 ya. Nah, yang nomor 8 adalah teman-teman harus menjaga kesehatan. Karena di dalam berbisnis menuju kesuksesan memang kerja keras adalah sangat penting. Tapi teman-teman jangan sampai melupakan kesehatan. Karena kalau kita sakit, kita otomatis tidak bisa maksimal dalam menjalankan bisnis. Nah, gimana caranya menjaga kesehatan? Ya dengan cara menjaga pola hidup ya. Pola hidup sehat. Terus yang selanjutnya adalah pola makan ya. Pola makan itu sangat penting. Jadi kita juga makan terlalu sedikit juga nggak baik, makan kebanyakan juga baik. Jadi yang sedang-sedang aja, supaya apa? Supaya tubuh kita tetap fit, tetap mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan, mendapatkan gizi yang cukup gitu ya. Selanjutnya adalah pola istirahat. Teman-teman jangan lupa domain bisnisnya ingin cepat berkembang, ingin cepat maju, tenaganya terlalu diporsir. Tidur hanya 1-2 jam itu nggak bagus ya, karena tubuh kan minimal membutuhkan waktu untuk tidur sekitar 6 jam lah, 6 jam sampai 6 jam, sekitar 6 jam sampai 7 jam lah. Nah, kalau kita kelelahan nanti kita bisa sakit dan otomatis bisnis kita yang akan kena dampaknya gitu ya. Karena kita kan kita sopirnya, kita yang mengelola bisnis. Nah, kalau sopirnya kena sakit, maka otomatis busnya nggak bisa jalan ya. Jadi itu tadi olahraga, terus pola makan, pola istirahat, dan pola ini namanya terakhir pola pikir. Jadi teman-teman nggak boleh terlalu banyak pikiran. Kita harus mengelola pemikiran kita dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kita terlalu memikirkan yang kita nggak bisa jangkau ya. Karena ini akan membuat kita stres. Kita akan merasakan ketidaknyamanan dalam berpikir. Akhirnya ide-ide, inspirasi sulit untuk kita kembangkan gitu ya. Soalnya kalau kita udah pusing itu pokoknya malas buat ngapa-ngapain kan. Nah, itu yang nomor 8. Nah, yang nomor 9 adalah buktikan dengan tindakan, bukan dengan kata-kata. Kebanyakan orang-orang hanya bisa berkata-kata yang terlalu besar, yang terlalu ambisius lah. Tapi kita harus membuktikan kata-kata kita itu. Jadi kita harus melakukan apa yang kita katakan, dan kita harus mengatakan apa yang kita lakukan, ya kan? Jadi kita mengatakan sesuai pengalaman yang sudah kita lakukan, dan kita melakukan apa yang kita katakan. Jadi tindakan dan perkataan kita itu tidak bertolak belakang, tapi saling berjalan beriringan gitu ya. Jadi teman-teman pokoknya harus action lah, melakukan sebuah tindakan. Tindakan apa? Tentunya tindakan yang mengarah ke bisnis teman-teman, supaya bisnis teman-teman itu bisa berkembang terus bisa maju ke depan dan tentunya bermanfaat buat orang lain. Oke.
Nah, yang terakhir apa teman-teman? Yang terakhir nomor 10 adalah teman-teman harus tahu kapan teman-teman harus berhenti. Teman-teman harus tahu kapan teman-teman harus berhenti berusaha. Maksudnya apa? Jadi di dalam dunia bisnis, dalam dunia usaha, tentu teman-teman nggak langsung jadi ya. Biasanya nggak. Misal kita bisnis jualan tempe, tentunya kita biasanya nggak langsung jadi besar gitu kan, pasti butuh proses dari nol sampai ke atas. Nah itu di dalam bisnis itu pasti akan mengalami kendala-kendala yang luar biasa ya tentunya ya, dan itu akan membuat kita belajar. Nah tapi teman-teman harus ingat, teman-teman harus tahu kapan teman-teman untuk berhenti melakukan bisnis yang sekiranya wah ini kayaknya bisnis udah nggak cocok nih buat saya, udah nggak prospek lagi, maksudnya kayaknya udah nggak bisa diandalkan lah gitu ya. Teman-teman udah ingin ganti bisnis, tapi teman-teman kalau misal mau ganti bisnis, teman-teman harus benar-benar dipilih dulu, dipilih yang sekiranya prospeknya bagus, terus cocok buat teman-teman, karena biasanya bisnis juga berhubungan dengan hobi ya. Kalau kita senang melakukannya, pasti kita akan awet melakukannya, pasti kita akan betah berlama-lama berkecimpung di dalam bisnis itu. Tapi kalau kita udah mulai nggak suka atau mood kita benar-benar udah nggak ada tentang bisnis itu, benar-benar udah nggak ada ya, bukan karena males sebentar doang, tapi ini benar-benar udah males banget ngurusin bisnis ini, maka teman-teman otomatis harus berhenti. Karena kalau tidak, bisnis ini tidak akan berjalan dengan maksimal, dan teman-teman hanya akan membuang waktu di bisnis yang teman-teman sudah tidak menyukainya lagi. Jadi itu teman-teman ya, 10 tips cara memulai bisnis bagi pemula. Semoga video ini bermanfaat, dan nanti insya Allah kita akan buat video lagi. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.